kitab Tesalonika, ya, surat Tesalonika 1 dan 2, memang yang cukup menonjol adalah soal eskatologi, ya, atau ada orang pakai istilah kedatangan Yesus Kristus kembali. Ada juga orang mengangkat tema yang lain, misalnya tentang jemaat baru, ya, maksudnya sebuah gereja yang masih baru. Ya. Cuma saya baca 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, tidak terlalu tentarang gitu, tentang tema jemaat yang baru atau gereja yang baru. Sementara tema yang berkaitan dengan eskatologi, ya, atau tema yang berkaitan dengan kedatangan Yesus kedua kali, itu dalam 1 dan 2 Tesalonika munculnya atau dibahasnya di dalam 3 perikop yang berbeda. Ya. 1 Tesalonika ada 2 perikop di situ. Nah, ya. Terus ini dia masih ada pertanyaan apa di sini? Dia masih ada pertanyaan apa? Hah? Risdianto Entar. Ya. Ya, lambat dia di televisinya. Tapi di sini sudah, di sini baru. Nah, di dalam Tesalonika, 1 Tesalonika itu 2 perikop yang membahas tentang kedatangan Tuhan. Ya. Lalu di 1 Tesalonika 2 perikop, di 2 Tesalonika 1 perikop. Ya. Nah, yang di 2 Tesalonika itu perikop yang diberi judul kedurhakaan. Ya. Kedurhakaan pada kedatangan Tuhan. Ya. Di 2 Tesalonika itu judulnya, coba saya lihat, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ya. Kalau 1 Tesalonika, kedatangan Tuhan di pasal 4. Lalu di pasal 5, ya, pasal 5 dilanjutkan lagi, penjaman dan masa. Nah, jadi memang menonjol dalam 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika adalah tentang eskatologi. Terus yang kalian yang dapat 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, Daniel dengan Bong, jadi kalian gimana rencananya? Nah, 1 atau 2 Tesalonika? Oke. Terus Bong gimana? Nah, terus sudah tentukan judul? Apa? Ya, kedatangan Tuhan, dan kamu batasi, ya. Di situ kalau di dalam 2 Tesalonika itu, kalau kamu ambil perikop itu, ya berarti di situ seperti yang judul yang dia kasih itu, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan, ya. Atau apapun, ya, kamu pelajarin sehingga kasih judul yang tepat. Karena kalau pakai istilah eskatologi, ya, kalau pakai istilahnya eskatologi, maka itu menjadi terlalu luas. Ya. Eskatologi itu skup yang luas sekali. Ada misalnya orang baginya eskatologi diri, eskatologi universal. Gitu. Ya. Eskatologi diri itu tentang kita mati, ya, dan seterusnya. Eskatologi universal ya tentang akhir zaman bersama-sama. Baru dari situ terus dibagi lagi. Ya, ada lagi orang bagi nanti bahas tentang tribulasi aja, bahas tentang apa namanya, terus lagi bahas lagi nanti misalnya tentang apa namanya itu, intermediate state, terus lagi baru sampai nanti bagian-bagian akhir biasanya akan bahas surga dan akan bahas neraka. Jadi eskatologi itu skup yang luas. Oleh karena itu kalian batasi lagi eskatologinya yang apa yang dia mau bahas, ya, sesuai dengan kitab masing-masing. Dan kalian yang dapat kitab yang lain-lain juga begitu, ya. Bahaslah sesuai dengan memang yang dipaparkan dalam kitab tersebut, ya. Yang tidak dipaparkan tidak perlu terlalu dibahas,
ya, tidak perlu terlalu dibahas. Begitu juga dalam kuis kita, ya, yang memang dipaparkan dalam kitab itu, itulah yang dibahas atau itulah yang dijawab. Yang tidak dipaparkan di situ ya tidak perlu. Ya. Yang tidak dipaparkan dalam kitab itu ya kalian mungkin belajar di sistematika ataupun di tafsir, tapi tidak perlu, ya, tidak perlu dibahas atau dijawab dalam pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi sesuai aja dengan kapasitas kitab masing-masing. Ya. Oke, hari ini kita lihat 1 Tesalonika, ya, dan di 1 Tesalonika ada 2 pasal, ada 2 perikop. Satu di pasal 4 ayat 13 dan 18. Terus yang kedua di pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ya. Oke, kita minta 2 orang bacakan. Yang di Zoom belum bacakan 1 orang. Pak Risdianto. Ya, Boksu. Pak Risdianto. Ya. 1 Tesalonika 4, 13 sampai 18. 13 sampai 14, baik. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Terus sampai ayat 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Oke, ya, itu 1 perikop, terus kita coba baca lagi perikop yang berikut, walaupun nanti kita tidak akan banyak lihat di pasal 5, kita akan konsentrasi di perikop yang pasal 4. Ya. Nah, yang pasal 5 ini kita minta 2 orang baca, ayat 1 sampai sampai 6, Daniel tolong bacakan. Nanti lanjut ke Yori 7 sampai 11. Tapi karena kamu sendiri tahu bahwa itu datang seperti itu pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh binasa, seperti seorang perempuan yang ditimpa oleh satu. Mereka pasti tidak. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak dalam kegelapan, sebenarnya itu tiba-tiba mereka menangis seperti itu. Karena kamu semua adalah anak terang dan anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi kita berbuat yang saja. Ya, 7 sampai 11. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang ngantuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, mereka tidak sadar berbagiankan iman dan kasih dan berkekokohan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak mengatakan kita untuk ditimpa-timpa, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus yang kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu masih adalah seseorang akan yang lain yang saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Oke, ya, ada 2 perikop di pasal 4 13 sampai 18, lalu pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nah, dalam pembahasan kita akan konsentrasi di perikop yang pertama saja.
pasal 4 ayat 13 sampai 18. Ya. Nah, mari kita akan lihat sama-sama perikop ini. 1 Tesalonika 4 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi persoalannya apa di sini? Persoalan orang jemaat di Tesalonika, orang-orang Tesalonika apa? Tidak berduka cita, mereka berduka cita. Kenapa mereka berduka cita? Mikirin orang yang mati. Jemaat Tesalonika berduka cita karena mikirin orang yang mati. Kenapa orang yang mati? Kalau menurut ayat 13, tidak punya pengharapan. Mereka tidak mengetahui tentang orang-orang yang sudah mati, yaitu mungkin keluarga mereka sama famili mereka. Ada di antara mereka yang sudah mati. Dan orang-orang Tesalonika atau jemaat Tesalonika tidak mengetahui tentang mereka setelah mereka mati. Oleh karena itu, mereka seperti tidak punya pengharapan, sehingga mereka katakan berduka cita. Ya. Berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Ya. Padahal kan mereka orang-orang percaya, mestinya mereka punya pengharapan. Kalau sudah punya pengharapan begitu, ya mestinya mereka tidak perlu berduka cita. Ya. Mereka tidak perlu sampai berduka cita, karena mereka telah percaya pada Tuhan dan mereka mempunyai pengharapan. Ya. Tapi tampaknya di sini ada persoalan, ya. Persoalan yang serius membuat mereka seperti tidak punya pengharapan, sehingga membuat mereka berduka cita. Ya. Pelan-pelan kita lihat apa yang mereka tidak ketahui gitu loh, tentang orang-orang yang telah meninggal. Nah, saudara-saudara, ayat 13 di sini, sebenarnya di sini dipakai, kamu tidak mengetahui tentang mereka yang tidur. Ya. Sebenarnya di situ pakai istilah tidur. Tapi artinya, ya seperti terjemahan bahasa Indonesia ini, tidur dalam arti di sini memang meninggal. Ya. Sehingga bahasa Indonesia langsung aja menerjemahkannya meninggal. Dari konteksnya kita bisa tahu, memang ini dimaksud adalah meninggal. Cuma di situ Rasul Paulus pakai kata-kata yaitu tidur, ya, untuk memaksudkan meninggal. Kita maju ayat 14. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Ya. Karena jika kita percaya Yesus telah mati dan telah bangkit. Nah, Yesus telah mati dan telah bangkit betul-betul dipakai kata-kata di situ dalam bahasa Yunani. Dia telah mati dan dia telah bangkit. Ya. Dia telah mati dan dia telah bangkit. Nah, kalau kita percaya akan hal itu, maka mereka yang telah tidur, ya, mereka yang telah tidur dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Jadi ini satu gambaran yang besar. Nah, rupa-rupanya orang-orang jemaat di Tesalonika tadi dikatakan mereka tidak tahu tentang orang-orang. Mereka bingung, orang-orang yang meninggal itu ngapain, di mana, ngapain. Ya. Karena tidak tahu tentang itu, maka orang jemaat di Tesalonika berduka. Sekarang harus saudara, kalau kita percaya Yesus telah mati dan telah bangkit, dan Yesus memang telah mati dan telah bangkit. Nah, kalau hal itu kamu pegang, kamu percaya, maka orang-orang yang sudah tidur di dalam Tuhan ini akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Orang yang telah tidur dalam Tuhan akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Nah, di sini kembali lagi pakai kata istilah tidur.
Untuk Yesus Kristus betul-betul dipakai istilah mati, bangkit. Tapi untuk orang-orang, familinya, keluarganya yang jemaat di Galatia ini, hanya dipakai istilah tidur, tidur, telah tidur, telah tidur. Artinya, memang mau mengungkapkan tentang, ya sudah mati. Ya. Memang mereka sudah mati, tapi dikatakan hanya pakai istilahnya tidur. Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya. Orang-orang itu yang telah tidur itu akan dikumpulkan Allah bersama-sama Dia, bersama-sama Yesus. Ya, bersama-sama Yesus yang telah mati dan telah bangkit. Maju lagi, kita lihat ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Ya. Jadi ini dikatakan ya dengan firman Tuhan, tidak sembarangan, tidak asal kata. Tidak asal dikatakan aja, tapi dikatakan berdasarkan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi, jemaat di Tesalonika, yang masih hidup, yang masih tinggal, sampai kedatangan Tuhan, tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi, jemaat di Tesalonika, gereja Tesalonika, ada keluarganya, sanak familinya yang sudah meninggal. Karena itu mereka berduka, karena mereka tidak tahu tentang kondisi keluarga sanak famili yang sudah meninggal. Rasul Paulus ingatkan, ya mestinya kamu tidak perlu berduka cita. Ya. Karena apa? Ya karena Yesus telah mati, Yesus telah bangkit. Dan keluargamu, sanak familimu yang telah meninggal akan dikumpulkan bersama dengan Dia. Dan ditegaskan dalam ayat 15, jemaat Tesalonika yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya. Maksudnya apa? Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Jadi masih ada sejumlah orang di Tesalonika atau jemaat di sana yang masih hidup mereka. Dan kalau waktu itu nanti, katakanlah 5-10 tahun lagi pada masa itu, Yesus Kristus datang, ya berarti mereka masih hidup. Nah, mereka yang masih hidup ini tidak akan mendahului keluarga sanak familinya yang telah meninggal. Mendahului apa? Mendahului apa? Belum jelas ya dari ketiga ayat ini. 13, 14, 15 belum jelas. Kita lihat lagi ayat-ayat berikutnya. Siapa tahu nanti menolong kita. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, dan mereka yang tidur dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya. Jadi pada waktunya nanti tanda diberi, tandanya apa? Penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi. Penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi. Ini bicara tentang pengumuman. Ya. Penghulu malaikat berseru dengan suara yang lantang. Terus sangkakala ditiup. Ini memberi tanda. Tuhan akan turun dari surga. Lalu dikatakan mereka yang mati dalam Kristus, mereka yang tidur dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya. Jadi penghulu malaikat berseru, sangkakala berbunyi. Orang yang keluarga sanak famili jemaat Tesalonika yang sudah mati, yang sudah tidur dalam Tuhan, dalam Kristus dikatakan di sini, mereka akan bangkit.
mereka akan dibangkitkan dari kematiannya atau dari tidurnya. Jadi kalau di sini terus dikatakan tidur, 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 sebenarnya di situ mau dikatakan, ya namanya tidur nanti akan bangkit. Ya. Kalau tidur, nanti dia akan bangun. Ya. Kalau tidur, dia akan bangkit dari tidurnya. Ya. Jadi mau dikatakan di sini, ya, seperti yang mereka bayangkan tentang kematian yang begitu menakutkan. Yang di kampus siapa ya? Oh, itu. Eris. Ya kenapa ya, Lis? Ini ada Risna. Kenapa tadi tidak? Karena tidak. Sudah kedengaran, Aliso? Sudah contoh. Belum keluar aku. Sebentar. Ya, oke, kita lanjutkan. Bahali itu lagi di mute. Itu mute. Ya, oke. Sudah kedengaran ya? Sudah sangat jelas. Contoh. Ayat 16 tadi, pada waktu tanda diberi, penghulu malaikat berseru. Siapa penghulu malaikat di situ? Siapa penghulu malaikat yang dimaksud? Kalau dalam ajaran Islam ada 10 orang malaikat yang wajib dipercaya, ya. Termasuk ada malaikat yang menjaga surga, ada malaikat yang menjaga neraka, dan seterusnya. Di antara 10 orang malaikat yang bisa dipercaya itu, 2 orang ada dalam Alkitab. Ya. Ada 2 orang yang ada namanya dalam Alkitab. 8 orang lagi tidak ada. Yang nama malaikat yang ada dalam Alkitab siapa saja? Gabriel. Gabriel muncul di mana? Gabriel muncul di Matius. Ya. Matius, Lukas. Ya. Terus lagi malaikat siapa lagi? Mikael. Ya, malaikat Mikael muncul di mana? Malaikat Mikael muncul di kitab Daniel, ya, dan Perjanjian Lama. Ada lagi kitab yang lain. Ya. Nah, kalau malaikat Gabriel tugasnya apa? Kalau kita menemui malaikat Gabriel, dia muncul berapa kali itu? Dia membawa pesan, membawa berita untuk disampaikan pada orang-orang tertentu. Nah, lalu satu lagi yang Mikael inilah yang disebut sebagai penghulu malaikat. Ya, kalau dalam pelajaran sistematik bagian doktrin penciptaan, doktrin Allah, di situ biasa saya akan bahas juga dunia malaikat.
Ya. Jadi dunia ciptaan itu adalah langit, bumi, dan segala isinya. Yaitu dalam Kejadian pasal 1. Selain itu, dalam apa ini? Selain itu, selain langit, bumi, dan segala isinya, ada lagi namanya ciptaan-ciptaan yang tidak terlihat oleh mata. Ya, nah itu juga yang akan dibahas tentang penciptaan. Jadi penciptaan makhluk yang tidak terlihat oleh mata. Nah, sedangkan langit, bumi, dan segala isinya manusia itu adalah ciptaan dari makhluk yang terlihat. Nah, Mikael ini adalah penghulu malaikat. Nah, jadi Mikael ini secara kepangkatan tinggi dia. Dia penghulu malaikat. Artinya apa? Kepalanya malaikat. Sering pakai istilah ini namanya. Hah? Apa? Bisa bilang begitu, ya, bisa bilang begitu. Jadi ya kemungkinan kalau secara sistematik setelah apa ini namanya bintang fajar dibuang ke maka Mikael punya apa ini namanya kepangkatan yang tinggi. Nah, istilahnya adalah pakai archangel, penghulu malaikat, kepalanya malaikat. Sedangkan bintang fajar, naga merah, ya, naga merah padam itu adalah Ar-Evil, ya, atau Ardivil, ya, penghulu kejahatan. Ya, kalau ini penghulu malaikat, satu lagi penghulu kejahatan. Istilahnya seperti itu. Nah, jadi nanti ketika penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, ya, maka dikatakan Tuhan akan turun dari surga. Dan orang-orang tadi yang dikatakan telah tidur dalam Kristus akan dibangkitkan. Ya. Maju lagi kita lihat. Ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi caranya gimana? Famili keluarga jemaat Tesalonika yang sudah mati, sudah tidur dalam Tuhan, dibangkitkan dari kubur. Terus masih ada jemaat yang masih hidup, orang-orang Tesalonika. Ini yang tidur bangkit, ini yang masih hidup, yang masih sadar, masih di bumi ini, sama-sama diangkat. Ya, sama-sama diangkat. Jadi tidak ada yang saling mendahului. Ya, bukan yang hidup yang lebih dahulu, atau bukan yang mati, yang sudah mati yang lebih dahulu. Sama-sama mereka, bareng-bareng mereka akan diangkat menyongsong Tuhan di udara. Nah, dari ayat inilah menyongsong Tuhan di angkasa. Diangkat dalam awan-awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Ayat 17 inilah yang berbicara tentang doktrin namanya rapture, ya, pengangkatan. Jadi dalam eskatologi nanti saudara akan bisa belajar sedikit. Ada doktrin namanya rapture, ya, dari bahasa Latin. Dari bahasa Latin terus bahasa Inggris, istilah namanya rapture, pengangkatan. Nah, pengangkatan hanya tercatat dalam bagian ini. Kalau orang mengembangkan terus lebih jauh, makin jauh, menjadi macam-macam, ya, pemikirannya. Padahal di sini hanya dijelaskan sedikit. Ya. Apa yang mau dijelaskan di dalam 1 Tesalonika 4:13-18 ini adalah rapture. Yang mau ditekankan di sini adalah keluarga jemaat yang sudah meninggal akan dibangkitkan dari kematian atau dari kubur. Jemaat yang masih hidup pada waktu itu masih hidup bersama-sama yang telah bangkit dari kubur ini, mereka akan diangkat ke awan-awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi menyongsong Tuhan di angkasa itu tidak ada yang saling mendahului, tidak ada yang duluan, bareng-bareng, ya,
Nah, rapture yang mau dikatakan di dalam perikop ini adalah seperti itu. Ya. Pengangkatannya bareng-bareng antara orang yang masih hidup waktu Tuhan datang nanti dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, ya, atau orang-orang yang telah tidur dalam Tuhan. Terus dalam 17b 17b dikatakan, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi setelah diangkat, menyongsong Tuhan di angkasa, ya sudah, langsung Rasul Paulus di situ bicara, orang-orang itu yang sudah mati maupun yang masih hidup, ya mereka akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya. Nah, ini bicara hidup yang kekal. Ya. Atau orang mau kembang lagi istilahnya surga, istilahnya hidup yang kekal. Tidak ada lagi kesedihan, tangis, dan lain-lain. Ya, hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sampai di 17b itu, kemudian Rasul Paulus mengatakan apa? Ayat 18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Maksudnya apa? Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Maksudnya apa? Apa pentingnya kata-kata ini bisa menghibur? Apa pentingnya? Kenapa kata-kata ini dipakai untuk menghibur? Nah, saudara jangan lupa, di dalam ayat 13 tadi sebelum dikatakan, jemaat di Tesalonika, mereka berduka cita. Karena berduka cita, maka harus dihibur. Ya. Jadi karena mereka memang ada kenyataannya, jemaat Tesalonika itu, sebagian yaitu berduka cita, maka orang-orang itu harus dihibur. Nah, kenapa mereka berduka cita? Karena mereka bingung, mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti tentang keluarga, sanak familinya yang sudah mati dalam Tuhan, atau yang sudah tidur dalam Tuhan. Karena tidak tahu, mereka jadi bersedih. Nanti waktu Tuhan Yesus datang, kita doang yang nyambut. Keluarga sanak famili kita sudah mati mereka. Tidak kebagian mereka. Ya, tidak kebagian mereka. Kita yang masih hidup, kita bisa menyongsong Tuhan. Nah, karena persoalan seperti ini, cara berpikir seperti ini, yang dikatakan Paulus sebagai mereka tidak mengerti, tidak tahu tentang saudara-saudara mereka yang telah meninggal. Karena hal itulah maka mereka berduka cita. Nah, sekarang Rasul Paulus perlu menjelaskan pada mereka supaya mengatasi duka cita mereka, menyelesaikan persoalan mereka, dan mereka tidak lagi harus berduka cita. Bagaimana caranya? Ya dikasih tahu, orang-orang itu, keluargamu, sanak familimu yang sudah meninggal dalam Tuhan, nanti waktu Yesus datang, mereka akan dibangkitkan dulu. Terus kamu yang masih hidup, bareng-bareng semuanya ini, diangkat ke angkasa. Menyongsong Tuhan di awan-awan. Nah, saudara-saudara, gambaran ini sebenarnya sama dengan kisah Rasul. Waktu Yesus naik surga, dia naik di awan-awan. Ya, Yesus naik di awan-awan. Dan pada waktu itu malaikat berkata, seperti kamu lihat dia naik, nanti dia akan datang kembali. Ya, sebagaimana kamu lihat dia naik, nanti dia akan datang kembali dengan cara seperti itu. Ya. Terus satu peristiwa lagi yang penting adalah dalam Perjanjian Lama. Ada beberapa orang yang disinyalir tidak mengalami kematian. Ya. Salah satunya yang paling jelas itu adalah Elia. Ya. Orang ini besar sekali sehingga dia tidak perlu mengalami kematian. Ya. Kematian itu antara menakutkan dan tidak. Tapi orang seperti Elia ini berkatnya besar sekali, ya, tidak mengalami kematian. Musa tidak begitu jelas kita, ya, tapi dikatakan Musa mengalami kematian juga. Ya. Cuman dikatakan mayatnya tidak ditemukan, ya, orang-orang tidak tahu mayatnya di mana gitu. Bahkan ada dikatakan Tuhan sendiri yang menguburkannya atau malaikat yang menguburkannya. Tapi Musa pun mengalami kematian, orang yang begitu besar. Ya. Namun Elia tidak mengalami kematian. Ya. Berarti orang ini besar sekali. Ya. Orang seperti Daniel dan Yusuf
mengalami kematian, ya, mengalami kematian. Tapi orang seperti Elia ini tidak mengalami kematian, ya. Dan ketika akhir hidupnya digambarkan dengan jelas dalam Perjanjian Lama, yang hal yang istimewa sekali adalah Elia dijemput oleh kereta yang berapi. Lalu dia naik kereta yang berapi itu ke langit-langit atau ke awan-awan. Ya, ke langit, ke awan. Sudah tidak kelihatan lagi Elia. Ya. Jadi dikatakan di situ Elia dijemput oleh kereta berapi ke surga. Dan tidak mengalami kematian. Ya. Nah, jadi gambaran kedatangan Yesus di awan-awan dan di angkasa itu nanti mengingatkan kita tentang dua hal itu. Waktu Yesus naik ke surga di awan-awan. Waktu Elia dijemput dengan kereta berapi juga di awan-awan, di angkasa. Gambaran yang sama seperti itulah nantinya Yesus datang kembali yang kedua kali. Istilahnya adalah parousia. Ya, parousia. Kedatangan Yesus yang kedua kali istilahnya parousia. Kalau yang tadi di sini diangkat adalah rapture. Jadi pada waktu parousia, maka orang yang sudah mati dalam Tuhan dibangkitkan. Orang yang masih hidup yang ada di bumi ini, mereka dua kelompok ini digabungkan sama-sama, lalu diangkat ke awan-awan, ya, dan menyongsong Tuhan di angkasa, di awan-awan. Nah, dari situ berkembang lebih jauh lagi kalau dalam eskatologi, maka kita akan belajar lagi. Orang-orang itu yang mati, bangkit, terus gimana? Kan mereka yang mati ada yang sudah berulat. Ya. Badannya dalam tanah sudah berulat, atau sudah kering, tinggal tulangnya doang. Atau bahkan ada yang mati di kapal. Mati di kapal, dagingnya dimakan ikan. Ada juga sebagian orang yang mati karena kecelakaan, hancur badannya. Ya. Rusak badannya. Macam-macam. Terus gimana? Nah, maka dalam eskatologi, saudara nanti akan bisa belajar bahwa orang-orang yang sudah tidur dalam Tuhan, sudah mati dalam Tuhan, ketika mereka dibangkitkan, mereka akan diberikan tubuh yang baru. Orang-orang yang telah mati di dalam Tuhan, dari segala zaman, segala abad, mereka akan dibangkitkan, dan mereka akan diberikan tubuh yang baru. Ya. Lalu orang-orang yang masih hidup ini, ya masih bernafas di dunia ini, mereka masih punya tubuh, tapi mereka akan diubahkan. Ya. Dan mereka juga mendapatkan tubuh yang baru, walaupun masih hidup. Maka dua kelompok ini yang sudah mati dan yang masih hidup, setelah mendapatkan tubuh yang baru setelah diubahkan, baru mereka menyongsong Tuhan di udara, di angkasa, di awan-awan. Dan seterusnya, ya mereka hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itulah gambarannya. Maka setelah hal ini disampaikan, beritahukanlah kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka menjadi tahu tentang hal ini, dan percaya, berpegang teguh. Dengan demikian, mereka tidak perlu lagi bersedih, ya, tidak perlu lagi berduka cita. Dengan cara inilah, dengan informasi yang inilah, firman Tuhan inilah, mereka saling menghiburkan, ya, saling menghiburkan satu dengan lainnya. Jadi jemaat Tesalonika tidak perlu lagi berduka cita, karena persoalannya sudah menjadi jelas. Ya. Jangan lagi mereka tidak tahu. Ya, sampai situ. Oke, sampai sini. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Yang pasal 5 kita tidak bahas. Ya, tadi kita baca supaya ada sedikit gambaran. Situ pasal 5 nanti banyak bicara tentang waktu. Ya, waktu.
mau tanya kan, Ya, agak keras. kan tadi kan kita Bapak jelasin tadi itu kan waktu nanti kedatangan Tuhan Yesus itu kan penghulu-penghulu malaikat itu kan mendampingi Tuhan Yesus. Satu orang aja, penghulu malaikat. Terus ada kaitannya nggak sih Pak dengan waktu Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus? Maksudnya ada kaitannya, maksudnya Tuhan Yesus datang jadi Yohanes Pembaptis kan mendampingi Tuhan Yesus untuk mempersiapkan jalan agar orang-orang itu beriman. Terus nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu penghulu malaikat itu datang meniup sangkakala itu bahwa Tuhan Yesus datang yang kedua kali begitu. Ada persamaan, ada perbedaan. Ya, ada persamaan, ada perbedaan. Coba saudara-saudara tanggapin ini. Tanggapin pertanyaan Yohanes. Kenapa kamu bisa berpikir ke situ? Ya tadi tiba-tiba berpikir sebenarnya tadi waktu Bapak Gak apa-apa. jelasin tiba-tiba berpikir sebenarnya. Ya. Oke, ya, oke. Tanggapin. Tanggapin. Persamaannya ya. Persamaan perbedaan. Persamaannya kan sama-sama dipersiapkan jalannya, tapi yang membedakannya tuh waktu itu kan kalau dari itu Yohanes, ini kan malaikat dari Ya, oke. Ya, oke. Silakan yang lain. benar sih sama-sama mempersiapkan jalan, tapi agak-agak ini sih ada bahwa ini ada keluar beda gitu. Karena kalau iya konteksnya tuh beda. Karena kalau misalkan pada saat Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan, itu kan untuk mempersiapkan manusia ini menerima keselamatan daripada Kristus. Kemudian kalau di sini ini adalah pengumuman bahwa Yesus itu udah datang kedua kali. Kalau yang Yohanes Pembaptis itu mereka belum ada apa-apanya gitu, belum dipersiapkan sama sekali. Jadi pada saat Yohanes mengumumkan bahwa Yesus akan datang, nah di situ hati mereka dipersiapkan untuk menerima Yesus dan akhirnya Yesus kan melakukan pelayanan selama ya 3,5 tahun gitu kan. Nah itu perbedaannya. Iya. Dan sama-sama memberikan jalan dia, tapi konteks itu. Ya. Pertanyaannya sebenarnya nggak terlalu terkait erat, ya. Tapi kalau kita mau buat perbandingan bisa saja, ya, bisa saja gitu. Maka tadi dikatakan ada nggak kaitannya. Kalau saya lihat kaitannya sih tidak terlalu, ya. Tapi kalau kita mau buat perbandingan masih bisa. Maka tadi saya pikirkan, saya tanya pada saudara, kalau mau buat perbandingan, apa persamaan, apa perbedaannya? Ya. Ada tentu persamaannya, perbedaannya juga banyak. Ya, persamaannya adalah Yesus datang, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan. Nanti Yesus datang lagi, penghulu malaikat mengumumkan. Ya, dua hal yang berbeda. Kalau Yohanes itu mempersiapkan generasi atau mempersiapkan orang-orang, bertobat dulu dikatakan kan, dan nanti menyongsong Yesus. Orang-orang ini dipersiapkan, yaitu bertobat dan menyambut kedatangan Yesus. Sedangkan kalau malaikat nantinya kedatangan Yesus, malaikat ini hanya sekedar mengumumkan, ya, mengumumkan. Dan kalau kita bicara eskatologi yang lebih luas di situ, malaikat mengumumkan, artinya apa? Semua orang akan mendengar dan akan tahu. Semua orang di situ sebenarnya kalau kita mau perluas lagi, nanti juga bicara orang yang masih hidup di Tesalonika dan orang yang sudah mati dalam Tuhan, dan termasuk orang-orang yang tidak percaya. Ya, semuanya akan mendengar itu, pengumuman itu, ya, atau mendengar tanda itu. Lalu dikatakan orang-orang yang mati dan orang-orang dalam Tuhan ini
Mereka akan diangkat. Nah, dari situ, saudara-saudara, teori rapture kemudian mengembangkan lebih jauh. Teori rapture kemudian mengembangkan lebih jauh hanya orang-orang yang masih percaya, yang sudah percaya diangkat. Orang-orang yang tidak percaya ditinggalkan di dunia ini. Orang-orang yang tidak percaya ditinggalkan dalam dunia ini. Di sini kan dikatakan bahwa ini adalah untuk menghibur orang-orang yang percaya. Terus artinya sebenarnya kalau buat orang-orang yang dia percaya tapi keluarganya yang meninggal itu belum percaya, artinya ini nggak berlaku dong bagi mereka yang mempunyai keluarga yang belum percaya gitu. Ya, gimana ini? Pertanyaan ini. Gimana? Berdasarkan di sini ataupun berdasarkan sistematika yang lebih luas. Gimana? Dan mereka tidak percaya berarti nggak berlaku dong, karena keselamatan kan bukan keturunan tapi secara pribadi. Ya. Dan orang yang hidup pun tidak bisa mendoakan orang yang sudah mati untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Ya. Yang jelas dalam perikop ini, yang tadi dikatakan orang yang mati dibangkitkan, jelaskan di situ diberikan batasan. Orang yang mati, orang yang tidur dalam Tuhan. Terus diulangi lagi, orang yang tidur dalam Kristus. Orang-orang ini ya, bersama orang-orang percaya yang masih hidup. Tetapi kalau di dalam eskatologi yang diperluas, yang luas pembahasannya, maka di situ sebenarnya bicara semua orang akan dihidupkan. Semua orang yang sudah mati, baik percaya maupun tidak, akan dibangkitkan. Ya. Cuma nanti dikatakan dua kondisi yang berbeda. Orang yang percaya dibangkitkan, diberi tubuh yang baru, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang tidak percaya dibangkitkan, diberi tubuh yang baru, tapi tidak bersama-sama dengan Tuhan. Atau istilah lainnya, tidak dalam surga, yaitu dalam neraka. Jadi orang yang nggak percaya juga diberi tubuh yang baru. Bukan hanya rohnya saja, ya. Karena kalau hanya rohnya saja, berarti dia jadi seperti malaikat. Dia tidak punya tubuh. Berarti tubuhnya ini ketika nanti orang yang nggak percaya ini, orang yang tidak percaya ini, ketika mereka disiksa itu, tubuhnya ini tidak akan mati. Digambarkan dalam Alkitab seperti itu. Ya, digambarkan dalam Alkitab memang seperti itu. Tapi jangan dipahamin, ya, nanti jangan dipahamin apa ini konsep neraka itu seperti gambaran-gambaran dalam ajaran Islam. Ya. Karena konsep neraka ini saudara harus pahamin dengan baik nanti dalam pelajaran eskatologi. Berarti kembali lagi ke pertanyaan dia, berarti kita nggak bisa memberi jawab pada mereka yang belum percaya. Berarti kita nggak bisa memberikan jawab. Kalau di dalam sini ya jelas sekali. Kalau dalam perikop ini, orang yang di dalam Tuhan dibangkitkan. Menurut maksud saya itu tadi, contohnya saya orang yang mendengar ini kan untuk menghibur mereka gitu kan, Iya. Yang masih hidup, yang mempunyai keluarga yang sudah meninggal gitu. Nah contohnya saya adalah salah satu orang dari mereka, tapi saya tahu bahwa orang yang keluarga saya yang meninggal ada yang belum percaya nih, artinya penghiburan ini nggak berlaku bagi saya. Tidak berlaku, iya. Ya, dalam perikop ini tidak berlaku. Penghiburan itu tidak ada artinya. Tidak berlaku. Ya, saya Sebagai penguatan kali ya. sebenarnya di surga nggak ada air mata. Mungkin kita nggak bisa, jadi lakukan penginjilan terlebih dahulu. Ya, yang penting bukan kepada orang meninggalnya, dari keluarganya. Dari situ baru bisa penginjil. Gimana Yosua? Tapi kalau menurut saya sih nggak berlaku sih contoh, karena nanti dijelasin dalam Wahyu kan pada akhirnya mereka akan dihakimi kan, mereka yang bangkit, yang nggak percaya di dalam Wahyu pun dibilang akan masa dihakimi di apa gitu kalau tidak salah.
Itu kalau menurut saya tidak berlaku sih. Tidak akan Iya. terhibur mereka pasti. Itu contoh. Ya, dah maksimal. Ya, oke. Dalam perikop ini jelas ya yang dikatakan di sini dalam 1 Tesalonika 4, 13-18, orang yang tidur dalam Tuhan, orang yang tidur dalam Kristus, mereka dibangkitkan, lalu bersama-sama orang percaya yang masih hidup diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan atau di angkasa. Ya. Nah, lalu balik lagi sedikit ya. Jadi pertanyaan yang apa ini? Cilia tuntasnya di situ. Nah, balik sedikit ke pertanyaan Yohana. Ada bagusnya juga saudara berpikir seperti itu. Ya, bisa memperluas wawasan, membuat perbandingan-perbandingan. Walaupun di sini sebenarnya perbandingannya tidak secara langsung. Bisa dibandingkan, tapi perbandingannya tidak langsung. Ya. Tapi ada hal-hal nanti saudara ketemu, memang betul-betul bisa dibandingkan secara langsung dan memang sangat layak dibandingkan. Ya. Nah, saudara harus bisa dalam segala mata kuliah harus bisa berpikir ke arah sana. Ya. Cari hal-hal yang begitu. Termasuk gini, dalam kita belajar sesuatu, mata kuliah apapun, ya, pelajaran apapun, saudara harus bisa melihat pertanyaan apa yang krusial, yang harus ditanyakan di dalam mata kuliah itu, dalam pokok bahasan tersebut. Ya. Tapi ada hal-hal yang kurang krusial atau bahkan yang tidak krusial sama sekali. Nah, itu dosa pusing, ya. Tapi yang krusial banget harus dicari gitu loh. Perlu dicari. Ya. Misalnya pernah ada pelajaran gini. Ada pelajaran tentang akhir kehidupan Yesus. Ya. Di akhir kehidupan Yesus kan, setelah Taman Getsemani, terus Yesus dibawa, pindah dari sini, pindah ke sana, pindah sini, pindah ke sana. Petrus kemudian menyangkal Yesus. Ya, Petrus menyangkal Yesus, terus waktu menyangkal sudah ketiga kali, ayam berkokok. Petrus sedih sekali. Ya. Nah, ada orang yang mendengar cerita ini, lalu dia mengajukan pertanyaan. Kalau begitu, ayam siapa yang berkokok? Ya, pertanyaan gitu. Ya. Ayam siapa yang berkokok? Menarik juga pertanyaan ini ya, tidak pernah kita pikirkan kan? Tapi waktu itu, orang itu dalam pelajaran itu, mendengar itu, dia mengajukan ayam siapa yang berkokok. Tidak tahu kita. Ya. Dan kalau mau dipikir-pikir, pertanyaan itu tidak krusial. Ya. Tidak pusing kita ayam siapa itu. Contoh. Contoh Ya, gimana? Ya pertanyaan nggak penting itu ya bukan nggak penting sih, sebenarnya nggak perlu juga. Contohnya apakah si Petrus menikah? Nah itu kan karena kalau dalam film-film menyatakan bahwa Petrus itu menikah loh. Itu nggak perlu itu ya contoh ya. Ya. Nah, apa ini? Jadi kalau yang tadi kamu bilang kan memang nggak perlu, betul, tidak krusial dan juga tidak perlu. Artinya pertanyaan itu tidak ada signifikansinya, ya. Pertanyaan itu tidak ada signifikansinya. Tapi kalau dalam kita membahas ayat-ayat tertentu, perikop-perikop Alkitab tertentu, kadang-kadang memang ada orang yang bisa berpikir sampai ke arah sana. Apakah Petrus menikah? Ya, ada orang yang bisa berpikir ke sana kan, termasuk ada orang mempertanyakan, apakah Rasul Paulus menikah? Ya, dan jawaban untuk itu kemungkinan besarnya, dua-duanya kemungkinan besar menikah. Ya, dua-duanya kemungkinannya besar sekali. 90% bisa dikatakan begitu. Ya. Tradisi Yahudi memang begitu. Ya. Tradisi Yahudi memang begitu. Ya. Sangat sedikit orang yang tidak menikah. Ya. Ada, tapi sangat sedikit. Pada umumnya orang-orang yang menikah gitu loh. Kan zaman dahulu tidak ada. Zaman dahulu mereka semua bukan pastor. Ya. Zaman dahulu mereka tidak seperti pastor. Baru tahun berapa gitu loh pastor mulai tidak menikah. Dulu-dulunya enggak kok. Dulu-dulunya pada menikah gitu. Ya, pada menikah. Dari perjanjian lama, dari perjanjian baru ya, pada umumnya begitu. Ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya mengarah misalnya seperti yang Petrus, Paulus, masih ada signifikansinya. Ya. Apalagi ketika menghadapi ayat-ayat tertentu. Di situ sangat orang mempertanyakan hal itu. Ya. Nah, jadi saudara harus berpikir dalam setiap mata kuliah, setiap topik pembahasan, ikutin pembahasan tersebut, terus saudara sambil mengikutinya, kuasai dengan baik, terus coba pikirkan pertanyaan-pertanyaan yang semakin mempertajam, ya,
semakin mempertajam pelajaran itu. Itu akan menolong. Perbandingan-perbandingan kadang dibutuhkan, ya. Dan perbandingan-perbandingan itu sebenarnya kalau saudara bisa membandingkan dua hal secara sepatutnya, itu bisa mendapatkan banyak pelajaran yang berharga. Ya. Termasuk waktu lalu kita Kisah Rasul kita memperbandingkan Paulus dengan Petrus. Dan memang layak diperbandingkan. Di dalam Kisah Rasul jelas sekali dua orang itu tokoh kunci. Ya. Dua orang itu sangat utama, tokoh kunci. Ya. Awal-awalnya Petrus pelan-pelan, kemudian Barnabas menonjol. Kemudian peran Barnabas ini tergantikan oleh Rasul Paulus. Jadinya menjadi Kisah Rasul menjadi dua tokoh yang sangat menonjol, Petrus dan Paulus yang diperbandingkan. Nah, ada orang lagi memperbandingkan, misalnya apa? Orang memperbandingkan Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan. Lalu itu diperbandingkan dengan Elia dan Elisa. Ya, Elia dan Elisa. Jadi seolah-olah Elia itu mewakili figur Yohanes Pembaptis. Elisa mewakili figur Yesus Kristus. Ya. Ada orang membuat perbandingan seperti itu. Ya. Dan itu memang ada sedikit banyak ada signifikansinya. Ya. Terutama adalah Yohanes Pembaptis dengan Elia. Ya. Sementara Yesus dengan Elisa tidak terlalu signifikan sih. Ya. Saya lihat tidak terlalu signifikan. Kalau Yohanes Pembaptis dengan Elia lebih signifikan. Ya. Karena kan memang kenyataan itu ada dalam pemikiran orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Siapa orang ini? Ya. Ditanya pada Yohanes, siapa kamu? Ya. Siapa kamu? Termasuk pada Yesus sendiri, siapa kamu? Apakah Elia? Ya. Kenapa mereka mikirkan Elia terus? Karena Elia tokoh yang besar. Terus kalau kita pikir lebih jauh, Elia lebih besar dibanding Musa. Ya. Walaupun Musa, kemudian Elia. Apa yang istimewa dari Elia? Ya, Elia sebenarnya tidak terlalu besar dibanding Musa. Musa lebih besar di kalangan orang Yahudi. Tapi Elia itu menjadi besar karena adalah Elia tidak pernah mengalami kematian. Artinya Elia belum pernah mati. Ya, Elia naik ke surga. Ya, kalau naik ke surga dia bisa turun lagi dari surga. Mikirannya sederhana begitu. Ya. Beda dengan Musa. Musa sudah mati, pernah mati. Ya. Di perbandingan-perbandingan itu kadang-kadang memang ada artinya, ya, cukup menolong. Ya, oke, silakan. Kembali lagi tentang apakah pandangan tentang kebangkitan tubuh ini sendiri yang menjadikan orang-orang Kristen sampai pada saat ini juga tidak percaya, lebih percaya untuk penguburan secara bukan kremasi begitu loh, dengan peti seperti itu, karena mereka percaya terhadap teori kebangkitan, pandangan kebangkitan tubuh itu sendiri. Tapi bagaimana dengan mereka yang dikremasi? Gitu. Apakah benar? Ini mungkin akan sama persis dengan pernyataan Bapak tentang, oh dia mati nggak selalu utuh gitu loh, bisa jadi terbakar atau di laut atau kecelakaan begitu. Tapi saya rasa apakah demikian begitu? Apakah menjadi sebuah larangan bagi kita sebagai orang-orang Kristen untuk ketika meninggal dikremasi? Menurut Bapak bagaimana? Ya, itu bicara tentang soal tata cara memperlakukan jasad orang yang mati. Ya. Nah, kalau dari iman Kristen secara umum tidak ada masalah. Ya. Penguburan boleh, kremasi boleh. Ya, penguburan boleh, kremasi boleh, ataupun kalau ada cara-cara yang lain. Ya. Suku bangsa tertentu punya cara yang lain. Mereka tidak perlu pakai kremasi, mereka tidak perlu pakai penguburan. Kalau orang Yahudi itu mirip-mirip penguburan, ya, orang-orang Yahudi, tapi tidak persis sama. Karena orang-orang Yahudi adalah mayatnya adalah dimasukkan di dalam gua. Ya. Mayatnya dikafanin, dimasukkan dalam gua. Ya, lama-lama dia akan hancur juga. Lama-lama dagingnya akan busuk, akan rusak dan menjadi tanah, ya, jadi tanah. Hanya tinggal tulang belulang dan paling-paling tinggal rambutnya. Ya, dua itu yang tinggal biasa, tulang-tulang dengan rambut. Nah,
Kalau modelnya adalah kremasi, maka semuanya ya namanya dipanggang habis. Kan seperti ikan bakar. Seperti ikan bakar. Kalau kamu bakar terus habis dia, dagingnya pun habis. Ya kan? Terus kalau kamu bakar terus, bukan hanya dagingnya habis, tulangnya pun habis. Ya. Habis semuanya, ya jadi debu, jadi tanah. Ya. Apa namanya tuh? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Dari tanah kembali kepada tanah, yang dari roh kembali kepada roh. Ya. Seperti itu memang nyatanya. Nah, tetapi kremasi itu adalah merupakan, bisa dibilang apa ya, cara manusia, cara yang lebih modern memperlakukan mayat orang yang sudah meninggal, karena diperhadapkan dengan berbagai macam situasi kondisi yang terjepit, ya. Terbatasnya tanah, mahalnya tanah, dan seterusnya. Nah, tapi berbeda dengan agama tertentu atau suku-suku tertentu yang mereka memang jelas, yaitu mereka hanya menerima penguburan mayat, tidak boleh pakai kremasi, ya, seperti itu. Ada lagi suku bangsa lain tidak pakai kremasi, juga tidak pakai penguburan. Ada metode mereka sendiri, jalan keluar lagi yang lain. Tapi secara umum dari iman Kristen, ya kita tidak terlalu mempermasalahkan. Nah, sebagian orang Kristen masih ada yang mempermasalahkan kremasi, ya, karena mereka melihat satu pihak, mereka bilang kasihan orang dibakar gitu. Ya, kasihan orang bakar. Ya kalau mereka pikirannya seperti babi panggang, ayam bakar, ya kasihan juga, ya, dibakar gitu, kasihan juga. Terus pikirkan lagi hal yang lain, dibakar habis semuanya gitu, ya. Tidak ada yang bisa menjadi kenangan. Sedangkan kalau dikuburkan masih ada batu nisan, di kapan-kapan anak cucunya pergi ke sana, bersihkan kuburan dan seterusnya, ya. Maka kemudian dikembangkan lagi model baru, orang-orang yang sudah dikremasi, diambil debunya sedikit, disimpan di mana, bawa pulang. Ya, ada lagi model jadi begitu kan. Nah, ini punya resiko-risiko. Punya resiko-risiko. Orang punya nisan punya resiko. Orang yang debunya dibawa pulang juga punya resiko. Resiko apa? Resiko disembayangin. Ya. Apalagi kalau dia orang hebat, dia orang terkenal, dia orang sakti, ya debu abunya resiko disembayangin, orang cari kekuatan, cari wangsit di sana. Orang yang meninggal dikubur dengan ada batu nisan juga mengalami hal yang serupa. Orang-orang terkenal, orang-orang sakti, bahkan hari banyak orang di sana, semedi di sana, minta nomor, minta kekuatan, minta jodoh, ini itu banyak sekali, ya, banyak sekali kenyataannya seperti itu. Kemungkinan besar karena hal itulah maka mayat Musa tidak ditemukan. Kemungkinan besar karena hal itulah mayat Musa tidak ditemukan. Ada kemungkinan begitu, ya, karena tokoh itu begitu besarnya, ya, begitu dihargai oleh orang-orang Yahudi. Kembali lagi tentang kebangkitan, karena kan tadi dibilang bahwa kita akan dibangkitkan bersama-sama. Berarti mereka pun yang sudah meninggal, mereka diletakkan di satu tempat, belum langsung ke surga berarti, atau itu? Ya. Atau Firdaus itu sudah surga, atau memang atau belum itu berpisah dari surga, baru nanti setelah dari situ kebangkitan baru naik ke surga sama-sama. Dan bagaimana dengan orang-orang yang terdahulu? Seperti yang tidak mengalami kematian mungkin, atau bapak-bapak leluhur itu apakah mereka juga masih di situ? Nah, saya akan jawab secara ringkas saja. Nanti belum banyak saudara harus banyak mempertanyakan ini di mata kuliah eskatologi. Ya, eklesiologi kalian sudah dapat belum, katakan dulu ya. Yang sudah eklesiologi terus nanti eskatologi. Nah, dalam eskatologi saya jawab secara sederhana saja. Jadi nanti ada pemikiran namanya intermediate state, ya. Disitulah jawabannya, ya. Walaupun intermediate state ada orang yang tidak memegangnya atau tidak percaya, ya. Intermediate state itu sederhananya seperti ini, kondisi antara, maksudnya apa? Dari bumi
dan di surga. Tengah-tengahnya dia. Dari bumi dan di surga. Tengah-tengahnya dia. Ya. Nah, itu orang-orang Kristen pada abad 4 sampai dengan abad 13 itu sudah memikirkan banyak sekali tentang hal itu. Jadi kalau tentang intermediate state itu baca buku-buku yang antara abad ke-4 sampai abad 13. Banyak sekali, bahkan ditulis sampai menjadi novel. Siapa saja yang ada di situ, siapa saja yang ada di sini, tempatnya banyak dibagi 6 macam, di sini 6 macam, di sini 6 macam, tingkatnya di masing-masing tingkat siapa aja yang berdiam di situ ada, sampai begitu. Ya. Sampai begitu, tokoh-tokoh besar ditempatkan di sini. Tingkat masing-masing ada tingkatnya. Sederhananya itu adalah namanya intermediate state. Ya. Tapi kalau mau didalami lagi itu menjadi ruwet. Nah, dalam Alkitab sebenarnya tidak terlalu jelas konsep intermediate state-nya ada. Tapi gambaran tentang intermediate state tidak begitu banyak. Sebenarnya termasuk gambaran surga dan neraka juga tidak begitu banyak. Ya, tidak begitu banyak. Maka saudara hati-hati kalau ada pemahaman misalnya orang masuk dalam neraka. Nanti kalau dia sering digambarkan orang sering suka ngomong bohong, ya, suka ngomong bohong, suka fitnah dan lain sebagainya. Ada gambaran misalnya dalam kartun lidahnya ditarik dipotong oleh malaikat, lidahnya ditarik dipotong karena suka bohong, dan gambaran seperti itu. Nah, kalau gambarannya menjadi seperti itu, maka ya neraka sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Bukankah itu juga sebenarnya mengarah ke sana, Pak? Maksudnya mengarah ke sana, Pak? Mengarah ke intermediate state. Ya. Karena dari penjelasan Paulus sendiri, ya nanti kita dibangkitkan sama-sama. Ya. Begitu. Ya. Berarti mereka yang sudah mati terdahulu pun belum surga dong, Pak? Iya, ya. Makanya ayat-ayat ini pun ada tendensi. Tapi intermediate state nanti akan pakai ayat-ayat yang lain. Nggak hanya ini, ya. Ini lumayan, ada sedikit petunjuk kan. Tapi nanti ada ayat-ayat lain yang lebih jelas. Ya, yang lebih jelas, termasuk konsep tentang Firdaus. Ya. Konsep namanya tentang Firdaus. Itu ketika dipelajari itu menjadi lebih jelas. Ada lagi namanya limbus patrum. Ya. Ada tempat namanya limbus patrum. Ya. Ada lagi bahkan dikatakan tempat-tempat khusus untuk anak-anak yang bayi begitu lahir mati dia. Ada tempat khusus. Ya. Macam-macam. Ya. Orang-orang di abad pertengahan itu sudah memikirkannya dan mengembangkannya menjadi begitu banyak. Bahkan menjadi sebuah novel yang sangat terkenal. Ya. Surga ada 6 tingkat, neraka juga ada 6 tingkat. Ya, novelnya menjadi sangat terkenal. Sudah abad pertengahan itu. Seorang penulis dari Italia. Dia bisa memperinci itu. Siapa saja di tingkat 1 sampai tingkat 6 itu. Begitu juga dalam neraka. Tingkat 1 sampai tingkat 6. Siapa aja ada di situ. Tingkat 1 sampai tingkat 6 itu mau memperlihatkan derajat derajat kebahagiaan dan derajat kesengsaraannya. Ya. Ya. Kelasnya. Malaikat punya itu juga nggak sih, Pak? Nah, gambaran. Malaikat punya levelnya yang berbeda. Misalnya kayak tadi yang Kalau pelajaran tentang malaikat nanti kita ada bagi. Malaikat itu bagi kelompok. Ya. Malaikat itu dibagi kelompok-kelompok. Tadi kita hanya sebutkan 2 nama. Ya. Gabriel, Mikael. Tidak juga sama, tidak ada bicara situ. Ya. Tapi nanti ada kelompok-kelompok malaikat itu. Ya. Grup-grupnya. Gambaran umum seperti tentara kira-kira gitu. Kamu baca di penciptaan dunia roh. Ya. Baca buku sistematik yang penciptaan dunia roh. Itu seringkali dilewatkan ketika belajar doktrin penciptaan. Ya. Padahal itu menurut saya patut untuk diketahui. Ya, supaya tidak bingung-bingung. Ya, kadang-kadang ada yang kasih judul angelologi. Ada yang bisa 2. Ya.
antara roh jahat dengan angelologi. Kadang-kadang ada yang gabung, ya. Lebih bagus sebenarnya belajarnya yang gabung. Dari gabung nanti dia baru pisah, ya. Itu lebih bagus, ya, Erin. Tadi ini sebenarnya pertanyaannya juga lalu kami kita sebagai mungkin nantinya akan bicara nama Tuhan. Dan mungkin nanti kita akan belajar lebih jauh ya. Tapi untuk sekarang, bagaimana kita harus memberi jawab ketika dalam penghiburan, Pak? Orang jelas-jelas di sini dibilang bahwa kita nggak tahu ini beneran langsung ke surga atau enggak. Tapi yang biasa kita jawab kepada mereka bahwa percaya bahwa dia sudah masuk ke surga. Itu yang menjadi penghiburan bagi mereka supaya mereka tidak khawatir tentang pergi kemanakah saudara-saudari mereka yang sudah meninggal itu. Gitu. Bagaimana dong, Pak? Ya. Memberi jawab yang benar. Sebagian hamba-hamba Tuhan akan jawabnya seperti itu. Simpelnya kan, sederhananya begitu. Tapi sebenarnya jawaban yang lebih umum dan lebih memadai menurut hemat saya. Menurut hemat saya jawaban yang lebih umum, lebih memadai dan lebih tidak mengada-ngada. Ya. Itu jawaban itu kadang-kadang kan namanya kita menutupi sesuatu. Ya. Ada satu informasi yang kita tidak beritahukan. Ya jawaban yang lebih menyeluruh sebenarnya ya orang yang sudah mati bersama-sama Tuhan. Orang yang sudah mati di dalam Tuhan, yang sudah tidur dalam Tuhan, bersama-sama Tuhan. Termasuk dia masih di intermediate state kah, ataukah langsung orang yang tidak pegang intermediate state, berarti dia langsung bersama-sama Tuhan. Dalam intermediate state pun ada konsep seperti itu. Penantian intermediate state. Ya. Bersama-sama dengan Tuhan. Konsep surga, sebenarnya konsep surga itu hal yang paling penting dari surga, ya. Jangan seperti yang digambarkan sana ada banyak bidadari, ada makanan anggur ini dan itu dan sebagainya gitu loh, ya. Terus gambarannya kali kan lantainya terbuat dari emas begitu kan. Hal yang penting jangan sampai ada orang nanti orang yang suka makan sate dia pikir dalam surga setiap hari ada sate. Orang yang suka makan rendang dia berpikir surga yang begitu fisik itu dia gambarkan di situ tiap hari pasti ada rendang gitu loh. Nah seperti itu ya. Hal yang paling penting tentang surga melampaui soal fisiknya adalah hal penting tentang surga adalah di situ kita hidup bersama-sama Tuhan, hidup selama-lamanya bersama-sama Tuhan. Kita bisa berhadapan muka dengan muka bersama Tuhan. Ya. Apa yang paling penting, yang paling naas, yang paling tragis dari neraka? Bahwa di situ bukan soal tadi orang lidahnya potong atau apa gitu. Atau punggungnya disetrika, ya. Saya baca waktu kecil dalam buku cerita kartun ada orang yang punggungnya disetrika, disuruh baring oleh malaikat, baring di sini, setrika punggungnya, ya. Karena dosa tertentu gitu, ya. Macam-macam. Ya. Pak, kan kalau kita nanti meninggalkan kita diberikan tubuh kemuliaan gitu. Terus malaikat itu punya tubuh kemuliaan atau mereka Nah, dia roh. Nah, malaikat tetap roh. Nah, kita memang roh, tapi tetap nanti kita akan punya tubuh. Jadi di kekekalan Tuhan perlakuan kita khusus, seperti kita diciptakan dunia ini, nantinya kita juga punya tubuh. Ya. Karena kalau kita tidak punya tubuh, ya jadinya kita hanya seperti malaikat, ya, dan lain, ya, lain, memang berbeda, gitu. Ya. Terus tadi sedikit lagi yang tadi, jadi neraka secara umum bisa dibilang apa? Neraka itu ketidakhadiran Tuhan yang kekal di sana.
ya, ketidakhadiran Tuhan yang kekal di sana. Ya, itu neraka. Ya. Artinya kan di sini setiap orang mati itu bisa jadi mereka masih di bagian seks. Belum betul-betul belum. Apakah orang yang tidak bekerja dan juga orang kaya itu sama-sama tinggal di satu tempat atau bisa? Ya. Nah, itu Karena namanya. kan kalau misalnya nanti kan pada saat ada surga ada yang neraka. Ya, gimana ini? Gimana? Antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya dan meninggal, mereka sama-sama meninggal, kan belum ke surga, belum ke neraka. Jadi gimana mereka? Kalau saya sih ambil dari perumpamaan Tuhan Yesus ketika itu Ya. tetap kita bisa ketemu, tapi ada jurang memisah yang di bawah cuma bisa menyesal doang, Ya. dan yang di atas tidak bisa ngomong apa-apa. Ya, secara umum begitu. Ya. Jadi apa ini? Kalau mau didalami lebih detail nanti intermediate state itu, kalau menurut hemat saya, tampaknya yang paling sedikit 2. Intermediate state 2. Ya, bukan gitu. Seperti yang perumpamaan dalam kitab Injil itu. Ada tempat yang bersama Abraham, ada tempat yang tidak bersama Abraham. Ada 2 tempat. Tapi sama-sama Sama-sama intermediate state, tapi kondisinya berbeda. Dari situ kan gambaran itu kan cukup jelas kan? Kondisinya berbeda, sehingga orang yang satu mengatakan minta diteteskan air. Ya. Ya, pelayanannya boleh kalah tuh. Apa? Pelayanan mereka belum. Oh, ya. Bisa begitu, bisa dipahami begitu. Ya, bisa dipahami begitu. Saya punya teori tentang itu, tentang intermediate state lebih detail, tapi masih takut untuk membicarakannya karena belum dikumpulkan dengan ayat yang lebih banyak untuk diuji. Ya, itu diuji. Itu yang agak berisiko. Ya, tapi secara umum ya seperti itu. Itu tadi Richard gambarkan dari Injil gitu. Ya, seperti itu. Tampaknya intermediate state minimal 2 macam ya. Ya. Kalau buku sendiri dengan apa berarti? Pegang amil. Terus yang tentang pengangkatan itu, kalau pembagian tahun itu tidak ada, ya, tidak ada. Kalau tentang posisi tentang kerajaan 1000 tahun, pegangnya amil, ya, simbolis. 1000 tahun itu adalah simbolis. Ya. Tapi sampai sekarang masih ada orang yang pegang premil dan postmil, ya. Walaupun yang pegang premil lebih banyak, gitu loh, dibanding pegang yang postmil. Pak, kan tadi kita singgung itu malaikat juga kan, malaikat yang Lucifer itu kan bukan jadi malaikat nih, malaikat Tuhan kan Pak. Tapi dia itu dia kan seharusnya kan malaikat itu emang mereka punya pemikiran juga untuk menyombongkan diri, apa gitu ya Pak, kan sehingga sampai malaikat Lucifer itu sampai menyombongkan dirinya. Apa mereka juga masih punya pemikiran seperti itu ya Pak? Maksudnya mereka mempunyai pemikiran untuk mau menyombongkan diri, bahwa mereka itu diberikan level yang lebih tinggi oleh Tuhan itu, sehingga dia membuat dia itu merasa diri sombong gitu Pak. Kayak berarti kita seperti manusia yang mempunyai pemikiran seperti itu. Ada, ya, yang apa ini namanya, roh itu yang lebih berharga sebenarnya. Ya. Manusia bedanya dengan Tuhan adalah manusia punya tubuh. Bedanya dengan malaikat juga manusia punya tubuh. Ya. Malaikat murni roh, Tuhan juga roh. Cuma malaikat itu tidak kekal, Tuhan kekal dan lain-lain. Ya. Apa ini, dengan roh saja, yaitu dia apa ini namanya, ya utuh juga dia malaikat, dengan perasaan, dengan cara berpikir dan lain-lain. Bahkan malaikat itu kan dikatakan melebihi manusia dalam banyak hal,
ya, melebihi manusia. Maksudnya itu kepandaian, ya, kuasa, ya, atau kekuatan dan lain-lain. Dia melebihi manusia. Ya, termasuk roh jahat, ya, termasuk roh jahat. Roh jahat kan selevel dengan malaikat, ya, satu level dia, satu derajat dia, ya. Cuma dibedakan yang memberontak dengan yang masih di pihak Tuhan. Kalau roh jahat itu kan udah jelas itu mereka nggak bisa berbaik. Artinya kan mereka udah. Tapi kalau kayak malaikat Tuhan itu kan bukannya seharusnya mereka itu mereka tidak memang Tuhan itu menciptakan mereka juga untuk mempunyai pemikiran seperti itu. Maksudnya apa? Belum ngerti. Maksudnya kan roh jahat itu kan mereka tidak mempunyai pemikiran untuk melakukan kebaikan kayak manusia ini kan bisa baik, bisa jahat kan. Tapi kalau malaikat Tuhan ini apakah malaikat Tuhan sekarang ini juga masih mempunyai pemikiran seperti itu gitu Pak? Loh, malaikat juga punya kebebasan. Manusia juga punya kebebasan. Malaikat juga punya pilihan melakukan yang baik dan yang jahat. Begitu juga manusia, ya, punya kebebasan melakukan yang baik dan melakukan yang jahat. Kalau tidak ada karena kebebasan itu, ya tidak. Secara umum kita bisa bilang ya tidak akan jatuh dalam dosa, ya, tidak akan jatuh dalam dosa. Itu adalah ada kemungkinan lain kan, kita tahu malaikat yang pertama jatuh itu Lucifer. Apakah ada kemungkinan apakah ada kemungkinan lagi ada malaikat yang akan jatuh? Karena kan apakah di dalam malaikat yang tidak jatuh mereka juga mempunyai potensi hati yang sama seperti kita, masih cenderung berbuat jahat. Sebenarnya kita pun rumit, ya. Bukan hanya kita menanyakan hal itu terhadap malaikat, rumit menjawabnya. Kita mempertanyakan itu terhadap diri kita sendiri pun rumit menjawabnya, ya. Bukan hanya kita karena bertanya tentang malaikat, rumit jawabnya. Bertanya terhadap manusia juga rumit jawabnya. Kita juga tidak tahu kok. Secara umum ada hal yang sama antara manusia dan malaikat. Itu bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Begitu juga manusia, bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Masalahnya kan adalah masih ada waktu. Kenapa kita bisa bertanya ini? Karena masih ada waktu. Waktu ini kan belum habis. Waktu itu masih berjalan. Karena masih ada waktu, dia masih bisa ada peluang melakukan yang baik, melakukan yang jahat, maju lagi melakukan yang baik, melakukan yang jahat. Karena waktu. Kalau konsep waktu ini kita sudah hilangkan, tidak ada lagi di situ. Ya, menjadi tidak ada lagi. Nah, konsep waktu ketika dihilangkan, susah juga kita berpikir. Konsep waktu dihilangkan itu hanya bisa kita terobos ketika dalam kekekalan. Berarti Mikael masih bisa berjahat. Hah? Mikael masih bisa berjahat. Iya. Kalau kita mau bicara adalah konsep waktu, ya. Karena kita bicara konsep waktu, ya, konsep waktu. Pertanyaan yang sama bukan hanya sulit kita menjawabnya terhadap Mikael. Pertanyaan yang sama juga sulit ketika kita menunjukkannya pada diri kita sendiri, yaitu pada manusia. Masih susah, ya. Secara umum kan kita berpikir jadinya, kalau gitu Mikael tidak bisa dong. Lucifer memang sudah begitu, Mikael tidak bisa. Hal yang sama kita tunjukkan pada manusia juga sama rumitnya. Siapa yang menjamin manusia tidak bisa atau bisa? Yang menjamin itu adalah karena kita berpikir dalam waktu, ya, berpikir dalam waktu. Ketika konsep waktu ini dihilangkan, di situ tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan begitu. Nggak perlu lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, silakan. Yang di Zoom, ada yang mau bicara? Desi. Ya, silakan. Kalau manusia kan dia punya penebus ya Pak ya. Kalau maksudnya kita memang nggak tahu karena kan kita masih dalam waktu, jadi masih banyak prosesnya gitu. Tapi kan kalau kita punya penebus.
Kalau malaikat kan yang udah jatuh, mereka nggak punya penebus gitu kan. Jadi yang memang sudah jatuh ya udah jatuh, yang tidak jatuh ya tetap melayani di dalam kekekalan. Ya nggak sih Pak? Kalau malaikat kan nggak punya penebus kan, kecuali kita manusia. Iya, betul, memang. Kita manusia punya penebus, malaikat tidak punya penebus. Cuman ketika mau dipertanyakan hal itu lebih jauh lagi, lantas bagaimana dengan Gabriel dengan Lucifer? Siapa yang bisa menjamin mereka gitu loh? Ya. Siapa yang bisa menjamin mereka bahwa mereka tidak akan jatuh? Kan tidak ada begitu. Karena kalau kita buat dia tidak bisa jatuh, ya berarti dia tidak punya pilihan. Ya, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa melakukan yang baik. Dia hanya bisa melakukan yang baik. Jatuhnya kan begitu. Mereka memang tidak punya kesempatan. Mereka tidak punya kesempatan untuk bertobat. Mereka tidak punya kesempatan untuk ditebus. Tidak ada kesempatan penebusan bagi mereka. Itu jelas gitu loh. Ya. Cuma secara umum antara manusia dan malaikat masih banyak kesamaannya. Perbedaan yang paling jelas cuma manusia punya tubuh, malaikat tidak. Ya. Dan ada istimewanya kenapa Tuhan ciptakan manusia seperti itu. Toh di antara semua ciptaan tidak ada yang lebih mulia dibanding manusia. Ya. Kalau kita mau pikir-pikir, ya manusia dengan ada roh, ada tubuh, lemah jadinya. Dengan malaikat aja masih kalah manusia. Tapi toh yang paling istimewa masih manusia. Ya, masih manusia. Berarti memang ya ada rencana Tuhan yang besar dengan memberikan roh dan juga tubuh. Ya. Nah, pembicaraan ketika kita bicara waktu, lalu kalau kita bicara hal yang lain lagi yang membuat rumit itu adalah kalau kita tarik tubuh ini, kita hanya bicara dunia roh. Itu juga rumit. Ya. Itu juga rumit. Kalau kita hanya bicara dunia roh. Tapi mau tidak mau sedikit banyak kita perlu pertanyakan, mengerti akan hal itu tentang dunia roh. Ya. Karena kita hidup dalam tubuh dan juga dalam roh. Ya. Oke, Erin. Berarti karena ini konsepnya mungkin nggak bisa disamakan. Tapi kita berarti apakah masih ada harapan untuk kita mendoakan supaya Lucifer bertobat? Apa? Ya, yang jelas konsep yang secara umum dalam sistematika, ya, dalam sistematika konsep yang secara umum, ya malaikat tidak punya kesempatan untuk bertobat, ya. Dalam sistematika konsep yang umum begitu. Manusia selama dia masih hidup di dunia ini, dia masih punya kesempatan untuk bertobat, ya. Malaikat tidak punya kesempatan itu. Malaikat tidak diberi kesempatan itu. Ya. Nah, di situ kita lihat juga istimewanya manusia. Ya. Ya. Jadi saya mau meluruskan aja sih. Tadi cuma salah dengar atau enggak. Bapak bilang bahwa malaikat itu tidak kekal. Atau apakah demikian? Kenapa Bapak berkata kan kita sama ini merasa bahwa malaikat ya sama seperti Allah. Tapi mungkin yang nggak sama persis ya, tapi mereka kekal dan hidup di dalam kekekalan. Manusia kekal nggak? Manusia kekal nggak? Kekal. Bahwa dia kekal nanti sampai pada akhirnya nanti manusia itu kekal. Ya. Yang tidak kekal adalah waktu. Yang tidak kekal adalah waktu. Enggak. Bukan gitu. Sama aja kalau kamu ngomong gitu dengan saya. Manusia kekal nanti kan? Malaikat juga kekal nanti. Tapi apakah malaikat kekal? Enggak. Malaikat tidak pernah kekal. Malaikat tidak pernah kekal. Kenapa kamu bisa bilang manusia nanti kekal? Terus karena hanya kamu berpikir karena manusia dilahirkan tahun 1930 misalnya gitu. Terus kamu tidak pernah memikirkan bahwa malaikat juga dilahirkan tahun sekian. Malaikat ada waktunya dah. Ada waktunya kan? Ketika sebelum Tuhan menciptakan ada malaikat enggak? Enggak ada malaikat. Enggak ada. Berarti malaikat ada awalnya. Malaikat ada awal. Malaikat ada awalnya kan?
Malaikat ada awalnya. Karena ada awalnya, tidak kekal, kita katakan. Bukannya mereka diciptakan. Hah? Bukannya Malaikat ada awal, tapi tidak ada akhir. Iya, iya. Jadi malaikat kan tidak kekal. Jadi kan malaikat yang tidak kekal. Berarti sama seperti manusia. Sama seperti manusia, dalam arti tertentu betul, sama seperti manusia. Bedanya adalah kan kita ada lahir. Dia tidak ada lahir. Berarti di hari penghakiman pun yang dihakimi bukan hanya kita. Iya, iya, bukan hanya kita. Yang saya bilang tadi manusia kekal ini yang dimaksud bukan secara kekal ya. Kita lihat sendiri bahwa manusia kekal ketika dia sudah diselamatkan. Ya. Orang yang tidak percaya pada Tuhan juga kekal. Orang yang tidak percaya pada Tuhan juga kekal. Kalau kamu bicara kekal dalam arti seperti itu. Malaikat juga kekal kalau kamu bicara seperti itu. Iya kan? Kekal kan? Kalau dalam bicara seperti itu kan, ya, yang kedepannya itu loh, ya, kedepannya. Orang yang percaya pada Tuhan kekal. Orang yang tidak percaya pada Tuhan kekal. Malaikat kekal. Tapi apakah malaikat betul-betul kekal? Dia ada awalnya, tadi kita katakan. Ya. Nah, dalam arti itu maka kita katakan ya tidak kekal. Kalau kita mau tarik lagi lebih jauh, manusia kekal enggak? Enggak juga. Untuk memiliki hidup kekal itu bukankah akhirnya kekal? Loh, memiliki Dijanjikan untuk mendapatkan hidup kekal. Iya. Iya. Hidup yang kekal yang dimaksud itu kan adalah yang kedepannya itu. Akhirnya yang nggak ada. Ya, yang kedepannya itu. Jadi perbedaannya dengan Allah itu, Allah kan tidak ada awal dan tidak ada akhir. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau kita ada awal tapi tidak ada akhir. Jadi Iya. akhir Iya. itu kekekalan itu berada di akhir. Maksudnya adalah di akhir itu. Akhir kita nggak punya akhir. Iya. Tapi kita juga di sisi lain kita juga tidak kekal kalau melihat awalnya kita ada gitu. Iya. Pada saat kita lahir. Iya. Malaikat itu pada saat kita. Iya, iya, dalam arti yang seperti itu. Pak, tadi sih saya mau tanya sih sebelum ada jawaban terbaik ini kan tadi mau nanya begini, kan malaikat itu kan punya pemikiran itu ingin jatuh dalam dosa gitu. Nah nanti ketika kita sudah diberikan tubuh yang baru ini kan kita sudah hidup dalam kekekalan gitu. Yeah. Apakah kita masih punya pemikiran seperti malaikat ini? Sepanjang yang kita baca dan Alkitab Kejadian sampai Wahyu sih tidak ada gitu ya, enggak ya. Kalau masih ada orang masih bilang bisa ya, berarti dia belum layak tinggal dalam surga. Ya, dia belum layak tinggal dalam surga. Kan di dalam surga kan digambarkan sudah tidak ada lagi seperti itu. Termasuk ada orang yang kalau hobi banget makan babi, masih pikir nanti dalam surga makan babi, dia belum siap tinggal dalam surga. Karena dalam surga tidak lagi mikirkan soal makan dan minum. Ya, tidak ada lagi soal mikirkan kawin dan dikawinkan. Kalau begitu berarti penghakiman terakhir bukan penghakiman terakhir dong, ada lagi Oke, ya. Oke, hari ini sampai sini. Berarti minggu depan siap-siap untuk kuis yang